wanita itu. Jo, aku takut kehilangan kamu. Dia bukan Jo sih, bukan Jo. Ini Jo. Lihat matanya, ini mata Jo, ini Jo. Aku tahu ini Jo. Nama gue Nick. Waktu dia natap aku tahu. Waktu dia natap aku itu kayak Jo yang lagi ngeliat aku. Aku bisa ngerasainnya. Sekarang mata Jo ada di mata kamu. Karena orang tuanya telah mendonorkannya untuk kamu. Makanya dia sampai nuduh kalau kamu itu Jo. Semenjak kamu bergaul sama manusia, kamu itu udah tergila-gila sama yang namanya cinta. Itu urusan aku, Ren. Tapi kamu udah mencintai orang yang salah. Bahkan kamu gak pernah sadar di saat dia udah meninggal sekalipun. Apapun yang kamu bilang, aku nggak akan pernah percaya. Maksud kamu? Aku nggak akan pernah kembali dan aku nggak akan pernah ikut bersama kamu. Dasar keras kepala. Di buku ini memang tertulis Putri Duyung bisa berubah wujud menjadi manusia. Itu berarti mereka bisa menyamar menjadi manusia nih. Tapi gadis itu adalah gadis yang sama, Prof. Gadis yang pernah aku ikutin waktu dia sedang pergi sama Jo. Mukanya, rambutnya, dan semuanya itu sama persis. Kamu yakin? Lagian kenapa juga Jo harus kabur dari saya, Prof? Kalau dia memang sedang tidak menyembunyikan sesuatu dari saya. Ya kan, Prof? Pasti karena dia menyembunyikan gadis itu. Dan satu hal lagi, yang dia sembunyikan, bahwa gadis itu adalah Putri Duyung. Saya paham sekarang. Cuma masalahnya sekarang, Nick. Bagaimana kamu bisa membuktikan kalau dia benar Putri Duyung, Nick? Sisi, kok bengong aja sih dari tadi? Ih, nyebelin. Kok Kak Sisi jadi sedih gini sih? Kan
Kak Sisi pernah ngajarin aku waktu aku sedih. Kok jadi Kak Sisi sedih sih? Dasar pelin-pelan. Aku butuh waktu, Nak. Ternyata emang gak mudah ya ngelupain masalah kayak gini. Kak Sisi gak boleh lemah. Kan Kak Sisi pernah bilang kalau orang yang kita cintai itu sudah meninggal, dia pasti ada bintang sana. Dan Kak Sisi kalau kangen sama Kak Jo, tinggal lihat aja ke sana. Dan Kak Sisi ngomong deh. Aku gak sedih kok. Beneran aku gak sedih. Kok mata Kak Sisi sembab dan muka Kak Sisi murung? Itu semua karena aku yakin banget kalau Jo itu masih hidup. Hah? Kak Jo masih hidup? Iya. Kak Sisi, baru kemarin Kak Jo dimakamin. Masa bisa hidup lagi sih? Ya bukan kayak gitu maksud aku. Maksud aku, Jo hidup melalui mata orang lain. Udah mati, tapi masih hidup di mata orang lain. Ah, gak ngerti ya. Mendingan sekarang kita main bola lagi. Ih, kok didiemin? Sebal! Makanya hati-hati, Kak. Awas ya. Ayo tenang, coba. Makanya hati-hati, Kak. Emang gampang nendang bola. Kakak belum terbiasa kan sama kaki baru itu. Makanya dibiasain dulu, Kak. Iya nih, aku kayaknya emang harus banyak belajar deh pakai kaki baru ini. Kirain gampang. Tapi sekarang aku harus coba lagi. Main lagi yuk. Coba, kakak bisa gak kejar aku pakai kaki itu? Ih, Ayo, Kak, kejar aku! Gila. Ini benar-benar gila. Luar biasa. Dan sangat ajaib. Ternyata dugaan gue benar. Dia itu emang benar-benar Putri Duyung. Hai. Kenapa? Kamu kaget ya? Emangnya kamu lagi ngapain sih di sini? Ngeliatin Sisi. Heran deh. Apa sih menariknya tuh cewek? Sampai-sampai semua cowok tuh selalu aja jatuh cinta banget sama dia. Kamu aja rela-rela banget untuk ngumpet-ngumpet fotoin dia. Iseng aja. Lagian kan Sisi emang cantik, ya kan? Cantik. Cantikan mana sama aku? Nick, daripada kamu buang-buang roll film kamu buat fotoin yang nggak penting kayak gitu, mending juga kamu fotoin aku. Ayo dong, Nick, fotoin aku. Ayo dong. Aku juga kan pantas jadi model. Fotoin dong, Nick. Aduh, sorry ya Alisa. Gue nggak bisa foto lo. Kenapa sih? Nick, kenapa? Apa bedanya aku sama dia? Rambut aku sama kan sama dia? Bahkan lebih bagus punya aku. Mata, bagusan juga punya aku. Aku juga punya kaki yang sama dia. Malahan punya aku lebih jenjang. Nick, kamu kok diem aja sih? Coba deh kamu pikir, Nick. Apa sih di dirinya dia yang gak ada di diri aku? Sama kan semuanya, cuma bedanya aku nggak ngebuat pacar aku mati. Cewek aneh. Nick! Ah! Nick! Kok pergi sih?
Jadi dia mau ngerebut sisiku ya? Kenapa nih? Sekarang semua bukti udah ada di tangan gue. Dan gak ada lagi yang perlu diragukan. Hah? Kartu nggak ada. Sini dalam sini. Mana bisa? Benda apa tuh? Ini. Benda ini aku ambil dari cowok yang mencoba untuk mencelakakan pacar kamu. Maksud kamu? Benda ini aku ambil dari cowok yang matanya seolah-olah kamu lihat seperti Joe. Dia itu sedang memburu kamu. Dan dia sudah mulai curiga kalau kamu itu adalah Putri Duyung. Dia punya kamera dan dia sedang mengumpulkan bukti untuk itu. Sekarang kamu mulai sadar kan kalau manusia itu licik. Dan dia itu sekarang sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk diberitakan kepada orang lain. Sekarang kamu paham kan? Tapi dia memiliki matanya, Jo. Biarin aja dia tetap ada di dalam mata itu. Dia akan melihatku melalui matanya. Melalui mata Jo. Kamu mulai lagi kan? Kamu lupa ya kalau keindahan itu terletak pada mata yang memilikinya. Kamu harus ingat, mata Jo akan selalu ngelihatku sebagai kekasihnya. Kamu tuh mulai ngaco lagi. Joe itu cuma nyumbang matanya kan, Nick, bukan hatinya. Jadi apa yang Nick lihat, ya itu yang Nick rasakan. Kamu ngerti? Enggak, Ren. Gak mungkin. Nick gak mungkin jahat sama aku selama mata Joe masih ada di sana. Gue itu harus sedikit jaim. Jangan terlalu ngobrol dong. Entar gue malah disangka cewek apaan lagi. Wah, lo beruntung banget ya, Al. Ngapain lo pada di sini? Lucu banget. Kejadian di pantai benar-benar konyol abis. Bukannya romantis. Kok konyol sih? Iya, kan dipeluk sama cowok ganteng. Iya, dia emang dipeluk, tapi cuma sebentar. Itu aja nggak sengaja karena dia mau jatuh. Tapi pas dia lagi keenakan, si cowok main lepas gitu aja. Jatuh deh alisanya. Semua ini pasti gara-gara Sisi. Emang tuh cewek tuh rese banget ya. Pertama Jo, dan sekarang Nick. Kenapa sih semua yang cowok gue suka selalu direbut sama Sisi? Wah sih, ayo dong. Berarti Inu takjub banget dong sih. Wow, kapan-kapan kita berdua mau dong sih lihat atraksi lo. Ya sih ya. Boleh. Dia lagi. Kapan sih hidup gue itu bisa tenang? Tuh anak tuh bener-bener bikin semuanya jadi kacau.
apa sih, Al? Sambat di laut kali ya. Cewek macam apa sih lo? Hah? Cewek macam apa yang tertawa senang setelah kematian pacarnya? Al, aku... Lo tuh emang udah gila sakit jiwa lo. Jo itu baru aja meninggal. Dan lo malah enak-enakan di sini makan es krim, ngerumpi-ngerumpi, ketawa-ketawa. Dan gue lihat lo udah deket lagi ya sama cowok lain. Kalau di sana Jo sampai tahu kelakuan lo, dia pasti nyesel banget pernah suka sama orang kayak lo. Al, Sisi tuh malah lagi belajar buat ngelupain kesedihannya. Lo malah datang ngegerecokin. Rese lo. Udah tenang sih ya, nggak usah digubris. Alisa tuh emang rese. Kerjaannya cuma bisa ikut campur. Tahu? Dengar lo ya, gue juga nggak bakalan ikut campur. Seandainya dia nggak keterlaluan. Jo itu masih teman gue dan gue nggak ikhlas. Seandainya ceweknya sebrengsek ini. Sisi tunggu, Sisi. Alisa, lo tuh rese banget ya. Ini semua tuh gara-gara lo tau nggak? Ih. Maafin aku, Jo. Aku emang jahat. Aku nggak bermaksud mau ngelupain kamu. Aku cuma pengen ngehibur diri. Tapi kenapa Aisyah nuduh aku yang enggak? Gue harus cari tahu di mana dia tinggal. Gila. Jadi dia tinggal di sini. Sekarang gue benar-benar yakin kalau dia memang Putri Duyung. Nggak mungkin ada manusia yang mau tinggal di tempat kayak gini. Manusia yang satu ini memang nggak pernah menyerah ya. Lihat aja nanti. Kok aneh banget? Kenapa semuanya bisa berubah kayak gini? Mungkin takdirku emang harus kembali ke sini. Ke rumah ini. Halo Sisi, selamat datang. Hai Dodo Didi. Kenapa sedih sih? Pasti Reno udah cerita banyak kan sama kalian? Soal Jo, kami turut berduka ya sih. Aku masih bisa ngelihat Jo kok. Jo akan tetap hidup dalam mata Nick. Kami juga sudah tahu soal Nick. Memang mata Jo ada di dia. Tapi sebaiknya kamu jangan terlalu banyak berharap sama Nick ya sih. Iya sih. Kami khawatir sama keselamatan kamu. Kami takut Nick akan memanfaatkan kamu. Pasti kalian udah kena hasutan Reno ya? Tapi itu memang masuk akal sih. Gimana pun juga, manusia pasti penasaran sama yang namanya Putri Duyung. Daripada kamu ditangkap dan dijadikan pameran, mendingan kamu tetap di sini sih. Iya, rumah adalah tempat ramanmu sih.
Kan aku udah gak bisa kembali ke laut lagi. Kalian kan masih sering ke sana. Kalau kalian ketemu sama Reno, aku titip salam buat dia ya. Kalau dia menanyakan kamu ada di mana, kami harus jawab apa? Bilangin aja aku lagi ada di sini buat nenangin diri. Loh, kok ruangannya jadi berubah gini sih? Pasti nih ulah si Reno nih. Si, kamu sadar nggak kalau hidup kamu itu lagi terancam? Cowok itu udah curiga sama kamu. Maksud kamu siapa? Nick. Siapa lagi? Dia itu udah ngikutin kamu dengan ngebawa kameranya. Kamu bilang sama aku kalau kamu nggak mau balik lagi ke laut. Dan kalau kamu ditangkap dengan kamera dia, kamu akan dipamerkan ke seluruh orang sih. Ya Tuhan. Makanya aku ngebuat semua ini supaya kamu terlihat seperti manusia normal. Makasih ya, Ren. Permisi. Ya ampun. Nick masih di sini. Aku harus gimana dong? Kamu tenang aja. Selama masih ada aku di sini, nggak akan ada orang yang bisa ngeganggu kamu. Permisi. Hai, Nick. Sisi. Hai, Si. Jadi, ini rumah lo, sih? Kok kamu bisa sampai sini sih? Iya. Tadi gue kesasar. Terus gue lewat. Kok pintunya nggak dikunci sih? Oh, tadinya aku lagi mau keluar. Kamunya datang. Kok bisa kebetulan gini ya? Jangan-jangan kamu nguntit aku ya? Ayo ngaku, nguntit aku ya. Sih, boleh minta minum nggak? Boleh, boleh. Tunggu bentar ya. Jadi dia mau ke belakang. Gue harus ikutin dia dan cari tahu ada apa di belakang sana. Kamu, Nick. Makin kaget aja deh. Ngapain kamu ikutin aku ke sini? Iya, sorry ya sih. Habis gue kagum banget sama rumah lo. Bagus banget. Dari tadi gue liatin semuanya keren-keren. Jadi gue penasaran banget pengen lihat dalamnya. Nggak boleh ya? Nggak apa-apa kok. Lagian temen aku juga banyak suka ikut masuk.
Sialan. Awas lo, Nick ya. Loh, gimana sih? Kok gue mau nyium tapi badan gue malah ketarik ya? Ih, rese. Kenapa pakai menjauh segala sih? Kan kirain tadi mau cium aku. Bener-bener aneh tempat ini. Gue harus segera laporin ke profesor. Nih, kamu mau kemana? Gue pulang dulu ya. Makasih banyak udah bolehin mampir ke sini. Tunggu. Reno, pasti Reno. Nggak ada seorang pun yang bisa ngerebut Sisi dariku. Dari mana aja kamu, Nick? Sejak kamu masuk rumah sakit, kamu nggak pernah kelihatan di kantor. Kamu sudah mulai sehat kan? Jadi sudah seharusnya kamu mulai mengumpulkan pekerjaan-pekerjaan yang penting. Ya, saya memang sedang mengerjakan tugas-tugas penting, Pak. Tugas penting yang mana, Nick? Putri Duyung. Saya sudah bilang, lupakan soal Putri Duyung itu. Saya nggak tertarik. Lebih baik kamu sekarang berikan hasil kerja kamu yang serius sama saya. Kamu ngerti? Baik, Pak. Sana. Terima kasih. Bro, hari gini masih ada yang percaya sama Putri Duyung. Sekalian aja gajah terbang, ya nggak? Lu pakai seragam SD aja. Masih terobsesi dongeng-dongeng kayak gitu sih. Bener banget. Brengsek. Mereka malah ngetawain gue. Awas aja. Suatu saat gue akan buktiin ke mereka bahwa Putri Duyung itu emang ada. Dan lo semua pasti bakal pingsan. Gue akan tunjukin bahwa cewek itu benar-benar Putri Duyung. Rumah lo asik juga ya sih? Iya, enak juga nih. Enak ya Kak rumahnya. Kak, aku boleh sering-sering main di sini nggak? Ya boleh dong. Lo kenapa sih? Udah punya rumah bagus kayak gini, masih aja sedih. Ini semua Reno kok yang bikin. Oh ya? Wah, berarti Reno itu emang bener-bener cinta sama lo. Sampai-sampai dia rela ngebuatin hal-hal ajaib kayak gini. Iya sih, bener juga. Dia itu pengen banget ngelindungin lo dari Nick. Tapi cinta nggak bisa dipaksain, Moy. Karena aku sama sekali nggak cinta sama Reno. Kenapa sih Kak? Kak Reno kan baik juga. Kapan-kapan aku mau bilang nggak ke Kak Reno, aku mau dibikinin rumah kayak gini. Ino, apa-apaan sih? Reno emang baik. Tapi aku nggak pernah nganggap dia lebih dari sekedar teman. Reno itu sahabatku yang paling baik. Iya. Karena aku nggak mau lah punya musuh. Wah, ada kura-kura. Mereka berdua juga teman baikku. Yang satu namanya Dodo, istrinya namanya Didi. Suami istri. Masa kura-kura bisa nikah? Aduh, Ino. Nggak gitu, Ino. Maksudnya sepasang. Cewek sama cowok. Gitu, No. Aku jadi seneng main ke sini. Jadi kita boleh sering-sering dong datang ke sini. Kalian boleh kapan aja main ke rumahku. Pintuku akan selalu terbuka untuk kalian. Nick? Dia kesini pasti mau nemuin aku. Hai, Nick. Kamu kenapa sih? Kamu nyari siapa? Kok kayak orang bingung gitu? Alisa, gue mau nanya,
Apa Sasa dan Moya tinggal di sini juga? Sial, gue sangka dia kesini mau nyariin gue. Kalau bengong sih, Al? Iya, Sasa sama Moya emang tinggal di sini. Cuma kebetulan sekarang mereka lagi nggak ada tuh. Kemana? Coba aku tebak deh. Kamu kesini pasti mau nanyain tentang Sisi yang aneh itu deh. Iya. Tebakan lo bener. Emang kamu pengen tahu apa lagi sih tentang dia? Gini, Al, gue masih bingung aja. Lo kan pernah bilang ke gue kalau Sisi itu asal-usulnya nggak jelas. Dan dia itu serba mencurigakan. Selama ini menurut lo, Sisi itu tinggal sama siapa? Gak ada yang tahu tuh. Kayaknya dia tuh misterius banget deh. Setiap kali dia nongol, dia cuma main sama Sasa Moya doang. Dia nggak punya teman lain. Jadi dia nggak punya siapa-siapa? Kayaknya sih gitu deh. Waktu itu sih aku pernah nanya orang tuanya dia di mana. Tapi dia bilang lagi di luar negeri. Bisnis katanya. Gue juga bingung. Bisnis, tapi kok nggak pulang-pulang ya? Kasian amat anaknya ditinggalin sendirian. Nick, kamu kemana? Siapa tuh sih? Reno kali ya? Ya nggak mungkin lah Reno sesopan itu. Dia sih kalau mau datang aja, nggak pakai basa-basi. Aduh, kalau lo lagi mandi terus gimana? Dia langsung masuk gitu? Ya nggak gitu juga kali, Moy. Dah, aku buka pintu dulu ya. Oke. Rumahnya bagus banget. Enak banget ya, Moy, rumahnya. Ada apa nih? Yaudah masuk yuk. Hai semuanya. Hai. Bingung ya? Kenapa gue bawa kamera? Jadi gini, lo semua juga pada belum tahu kan apa kerjaan gue? Jadi gue itu wartawan. Oh, wartawan. Iya. Nah, kebetulan temen gue mau melakukan wawancara tentang kecelakaan itu. Tapi tenang aja, gue udah bilang ke temen gue, biar gue aja yang wakilin. Jadi nanti gue yang akan wawancara. Tapi sebelum gue wawancara, gue mau ketemu sama orang tua Sisi dulu. Sekalian gue kenalan dan minta izin. Boleh nggak? Tuanya Kak Sisi kan? Kenapa sih kamu ya? Ino, bibir kamu kok belepotan kayak gini sih? Tadi habis makan gak dilap ya. Sini aku bersihin. Tuh, belepotan tuh, bekas biskuitnya. Gimana sih? Bisa gue ketemu orang tua lo? Mendingan sekarang lo duduk dulu ya. Reno, kamu harus bantu dia. Sisi pasti lagi bingung sekarang. Iya, aku tahu. Tapi biarin aja. Biar saja bagaimana? Masa kamu tega sih, Ren? Biar aja dia dapat pelajaran dengan cara kayak gini. Aku udah putus asa untuk ngebilangin dia supaya dia ngejauhin cowok itu. Tapi dia masih nekat. Kamu boleh cemburu, Ren. Tapi dalam kondisi seperti ini, kamu tetap harus menyelamatkan dia. Enggak. Cowok itu berusaha untuk ngungkapin siapa jati diri dia. Tapi tetap aja Sisi nggak pernah mau tahu gimana cara licik manusia itu, ya kan? Jadi biarin aja. Reno, kamu mencintainya kan? Kalau emang cintamu tulus, gak mungkin kamu tega membiarkan orang yang kamu cintai dalam bahaya. Cepat, Ren. Kamu harus lakukan sesuatu. Oke. Aku akan bantu.
Hai. Hai. Kak Sisi, itu orang tua Kak Sisi ya? Selamat siang. Wah, teman-teman pada datang kok nggak bilang sih? Tahu gitu kan, Mama bisa bikinin makanan. Siapa dia? Ini Nick, Pak. Nick, itu Mama, itu Papa, orang tuaku. Siang Om, Tante. Selamat siang. Oke, gimana kalau kita makan siang dulu ya? Tapi seadanya aja ya, karena Sisi nggak bilang kalau teman-temannya kesini. Kalau gitu kan kita siapin makanan ya. Waduh, nggak apa-apa Om, terima kasih. Nggak usah, tadi saya udah makan soalnya. Makasih Om. Oh, nggak apa-apa. Kamu nyantai aja dulu. Kita makan siang dulu ya. Ya, lagian saya udah mau buru-buru pulang Om. Soalnya masih banyak tugas yang harus diselesaikan. Oke, kalau begitu. Kamu jangan segan-segan main kesini lagi ya. Iya Tante, pasti. Nanti kapan-kapan saya main kesini. Kalau gitu saya permisi dulu ya Om, Tante. Baik. Sih, gue pergi dulu ya. Iya. Semuanya. Ya, permisi Om, Tante. Selamat siang. Selamat siang. Ternyata Sisi punya orang tua. Dua-duanya masih lengkap. Berarti dia adalah gadis yang normal. Dan dia juga punya teman yang normal. Gue udah salah menilai dia. Bego banget sih gue. Gila kali gue. Kok bisa gue kepikiran kalau dia itu adalah Putri Duyung? Gue jadi nggak enak nih sama Sisi. Padahal selama ini dia udah ramah dan baik banget ke gue. Tapi kenapa gue malah punya maksud jahat ya ke dia? Bos bener. Emang udah seharusnya gue konsentrasi sama tugas-tugas utama gue. Daripada gue ngurusin hal-hal mistis kayak gini. Wah, jadi mereka kura-kura yang di dalam akuarium tadi. Wah, hebat banget. Cubit. Kulit kura-kura yang tadinya keras, kok jadi lembut gini sih? Iya, tapi jangan dicubit dong. Ino. Aduh. Ino sakit. Ren, makasih ya. Kamu udah nolongin aku. Dodo, Didi, kalian berdua adalah orang tuaku yang paling baik di muka bumi ini. Berhubung saya papa kamu, jadi kamu nggak boleh bahasain saya kamu lagi. Panggil papa ya. Nggak sopan, oke? Ya, Papa, Mama. Halo?
Ini siapa ya? Halo, ini gue, Nick. Ini Sasa ya? Sah, bisa tolong bicara dengan Sisi nggak? Oh, Nick. Bisa. Bentar ya. Nick nih. Hai, Nick. Sisi, gue seneng banget bisa temenan sama lo. Lo mau nggak terus temenan sama gue? Ya, aku mau banget lah temenan sama kamu. Kalau gitu berarti lo nggak keberatan dong kalau gue ngajak lo ngopi di kafe berdua. Ngopi? Berdua doang? Boleh. Kapan? Pokoknya, aku suka banget kerja jadi wartawan. Karena apalagi kalau aku ditugasin untuk keluar kota. Asik banget. Berarti kamu harus sering-sering ninggalin keluarga dong. Enggak. Aku itu kos di sini dan aku tinggal sendirian. Mama papa aku ada di Surabaya. Jadi aku jauh dari orang tua. Aku belum punya pacar, apalagi istri. Jadi aku masih bujangan. Ya, beginilah nasib bujangan. Semuanya harus dikerjain sendiri. Kayak misalnya, kalau pulang kerja, itu kan capek banget. Tapi kita harus nyuci baju sendirian, habis itu nyiapin makanan buat sendiri. Pokoknya semua sendiri deh. Kasian banget dah. Maaf ya,